dari mulai pegang kartu mini aku dengar "It's just too good to be true, can't take my eyes out of you." Lihat siapa yang datang, King of Pentacles. Ini yang kamu bilang too good to be true ya, karena menawarkan love, kemudian stability and happiness. 3 penawaran sekaligus, just like too good to be true. Aku ngerasa kamu seolah-olah merasa tidak pantas untuk mendapatkan ini. Itulah penyakitnya kita manusia ya. Jadi kalau dapat yang jelek, kita selalu saja mengutuk-ngutukin yang di atas ya. Tapi kalau dapat yang bagus pun, yang bener aja dong. Masa sih gue dapat yang beginian? Itu penyakitnya manusia tuh yang kayak gitu. Jadi kalau mungkin ada kesan-kesan kayak keraguan-raguan dalam dirinya saat ini, dalam diri si Aries, hai Crosswatcher, kamu sebaiknya lebih bersabar lagi, oke? Hai Aries, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik aja guys ya, dan selalu mendapat pencerahan-pencerahan baru setiap harinya. Ini adalah love reading untuk kalian di The Six of Wands terbang. Ini adalah love reading untuk kalian di 10 hari terakhir bulan November, yang dimulai dari hari ketika kalian melihat video ini dan berakhir di tanggal 30 November 2021 ya guys. Perlu diingat, ini adalah energi kolektif untuk Aries, artinya tidak semua Aries di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Karena Aries itu banyak ya guys. Mungkin di Indonesia sendiri ada puluhan juta Aries mungkin yang berzodiak Aries. Selain itu, energi juga reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan kalian ya. Jadi kalian yang tentukan apakah kalian sebagai Crosswatcher atau sebagai Aries. Kita akan ambil 3 kartu untuk kesempatan kali ini. 1 kartu untuk recent past atau masa lalu yang baru terjadi. Kemudian ada 1 kartu untuk current situation atau situasi yang saat ini sedang terjadi. Dan ada 1 kartu untuk possible future outcome ya, atau kemungkinan yang akan terjadi. Oh ya, ini kali ini aku hampir lupa bilang, tema kita kali ini adalah mati lampu. Enggak ya guys ya, aku cuma ingin menikmati temaramnya cahaya atau ruangan yang minim cahaya saat ini. Nggak ada hubungannya dengan mati lampu sebenarnya. Oke, kita akan coba panggil Aries ya guys ya. Hai Aries, how are you baby? I love you baby, I love you baby. Page of Cups. Ada bocah. Siapa itu bocahnya Aries? Belum ya guys. Aries Sun, Moon, Rising, and Venus. Hai Aries, hai Aries, hai Aries. Okay, the card need 3 more rounds and then we are ready. Okay, 1, 2, 3. Ada yang lagi bete kayaknya. Yes, dia lagi, The Six of Wands. What's going on Aries ya? Ada victory di situ, ada seseorang yang merasa membuat keputusan yang tepat ya. Ya setidaknya itu yang dia rasakan. Menurut dia keputusan yang dia buat itu tepat, dan yes, ada hal-hal baik yang datang setelah dia membuat keputusan itu ya. Apapun itu Aries, congratulations. Selamat karena kamu berhasil membuat keputusan yang diperlukan untuk situasimu saat ini, dan itu membuat hal-hal baik semakin mendekat atau mendatangimu dalam waktu yang rapid ya, yang cepat. Aku ngerasa sih gitu. Oke, kita akan lihat 3 kartu untuk Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus, ngobrol tentang love reading untuk akhir November 2021 please. Oke, thank you.
Oke. Bottom of the deck ada the Hermit ya, ada orang yang mundur dari hiruk pikuknya dunia untuk sementara waktu, mencoba untuk menenangkan diri, berkontemplasi, merenung, memikir-mikir why gitu ya, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kalau Hermit keluar ya, maksudnya kartu Hermit muncul, jadi proses untuk kontemplasi itu atau proses untuk merenung itu udah selesai ya, karena dia keluar membawa cahaya. Kalau kalian bisa lihat itu di center of the heart ada cahaya ya, the light, be delightful. Iya ya, jadi orang Hermit, energi Hermit itu bukan energi orang yang lagi galau-galau, tidak ya, dia sudah melewati masa galaunya dan sudah berhasil membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Bisa keputusan apa saja, bisa jadi move on, bisa jadi belajar sesuatu. Yang jelas Hermit itu kartu bijaksana ya, itu kartu Virgo. Jadi mungkin Aries kamu lagi dealing sama Virgo ya, karena kita bicara love readings di sini. Di recent past atau kejadian ini yang baru-baru terjadi, ada satu kesempatan yang datang yang ditawarkan oleh seseorang ya, karena ini adalah Page of Pentacles. Kesempatan yang ditawarkan itu kesannya masih mentah, immature, mungkin dari seseorang yang sifatnya kekanak-kanakan atau tidak dewasa, berkaitan dengan perasaannya kepada kamu. Tapi aku lihat sih entah ada keraguan-raguan ya gitu, kamu bisa ngerasain yang dia sampaikan itu seperti tidak pasti, muncul hilang Page itu seperti itu ya, tapi ada gitu ya, dan itu mau nggak mau harus menjadi bahan pemikiranmu ya di posisi masa lalu baru-baru ini yang terjadi. Kemudian untuk the current situation ada the Wheel of Fortune. Aku ngerasa ada sesuatu yang baru dimulai di sini ya. Nanti kita klarifikasi apa itu, tapi something new ya. Setelah ada penawaran kemudian ada sesuatu yang baru dimulai ya. Kemudian di possible future outcome itu ada the loss of something ya. Ada sesuatu yang hilang, karena ini ada the Seven of Swords. Aku kuat sekali merasa bahwa kamu kehilangan sesuatu, atau orang yang lagi dealing dengan kamu kehilangan sesuatu ya. Something is gone atau akan hilang ya di masa depan. Kita akan klarifikasi ini cerita punya siapa. Oke, ada penawaran baru ya, penawaran yang immature atau tidak dewasa, nggak mateng dari seseorang. Kemudian ada new beginning, ada starting new beginning di situ. Artinya mungkin penawaran itu kamu terima Aries, dan terakhir kamu kehilangan sesuatu. Oke. Kita akan lihat versi lengkapnya dulu, ini cerita punya siapa. I love you baby. Dari tadi kayak dengar-dengar lagu itu terus. And this is quite alright. Padahal udah lama nggak dengar lagu itu karena itu lagu jadul. Oke, let me clarify the Page of Pentacles please, what this is all about for Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus love reading end of November 2021. Oke, the Page of Pentacles diklarifikasi dengan kartu The Tower, kemudian ada the Hangman dan ada the Strange. Jadi aku lihat di masa lalu ya, ada suatu kejadian yang membuat sesuatu berakhir dengan tragis. Kenapa aku bilang berakhir dengan tragis? Karena ada The Tower di sini ya. Tapi setiap kali aku bilang dalam tarot itu tidak ada yang tragis sebenarnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, apalagi itu major arcana ya, itu untuk kebaikan kita. Jadi The Tower ini muncul untuk mengembalikan kamu ke tempat di mana seharusnya kamu berada ya. Kalau misalnya kamu ini lagi berhubungan dengan seseorang dan seseorang itu bukanlah orang yang baik untukmu, aku lihat di masa lalu itu baru ending, itu baru berakhir, dan ada perjuangan berat ya di masa lalu yang kamu lakukan untuk bisa membuat dirimu kembali pulih ya, healing. Ada kartu The Strange dan kartu The Hangman di situ. Untunglah kartu The Hangman muncul ya, artinya kamu lahir sebagai orang yang baru, yang fresh new beginning, siap untuk memulai segala sesuatunya dari awal. Jadi kalau memulai lagi dari awal, let's go gitu ya. Itu energi Page of Pentacles yang aku lihat di sini. Kan ada orang yang setelah gagal
sulit move on ya, lama gitu prosesnya. Aku nggak tahu sih ini berapa lama prosesnya, tapi yang jelas proses move on itu sudah selesai. Ya, kamu sudah moving on. Kamu sudah berada di jalur yang seharusnya kamu berada. Karena ada tower muncul di sini ya. Kamu tinggal menunggu seseorang yang datang atau menunggu kamu menemukan seseorang ya. Oke. Kita akan coba lihat dulu ya The Wheel of Fortune ini ceritanya gimana. Tapi yang jelas ada seseorang yang healing di sini ya. Ada orang yang sembuh dari apapun dulu itu yang menyakitkan sebelumnya ya, di hubungan yang sebelumnya, yang memang gak boleh dilanjutkan berlama-lama lagi. Karena ada The Tower dan kemudian The Wheel of Fortune di situ ya. Aku ngelihat di masa sekarang kamu kayak dapat hadiah. Wheel of Fortune itu bisa hadiah beneran ya. Kalau dia love reading itu diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai seseorang baru yang datang, yang kamu ngerasa kayak wow, oh it's just too good to be true, can't take my eyes out of you. Oh iya, 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 iya. Iya, betul. Pantas dari tadi, dari mulai aku pegang kartu ini aku dengar it's just too good to be true, can't take my eyes out of you. You're just like heaven to touch, I wanna hold you so much. Let me clarify the Wheel of Fortune please, what this is all about. For Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus 2021 November ya, by the end of November, thank you. Oh iya. Oh iya. Wow, aku merinding. Oke, jadi The Wheel of Fortune ya, Aries itu diklarifikasi dengan kartu The Five of Wands. Ada konflik di situ ya, yang aku rasa konflik lebih ke di dalam pikiran kamu. Kemudian ada kartu Page of Cups. Kemudian ada kartu The Sun dan kemudian ada kartu Four of Wands ya. Ini kartu nempel keluarnya guys, jadi nggak aku lepasin. Harusnya sih aku klarifikasi itu dengan 3 kartu, tapi ya kalau munculnya 4 ya 4 aja, nggak masalah sebenarnya ya. Jadi aku lihat di masa sekarang sudah datang penawaran cinta untuk kamu. Oke, ada yang datang. Mungkin sudah datang atau sebentar lagi akan datang ya, karena ini cerita current situation. Oke, jadi bisa jadi itu sebentar lagi muncul atau saat ini sudah datang ya. Take it what resonate, gimana ceritanya sesuai dengan yang kamu alami. Tapi aku ngelihat ada kebahagiaan yang super di sini, super duper happiness, The Sun and the Four of Wands. Oke. Apalagi yang kurang coba. Tapi kalau the Four of Wands ini aku ngelihat long term relationship, tapi yang tidak berkaitan dengan pernikahan konvensional ya. Jadi kalau kamu mungkin tipe orang yang menginginkan pernikahan Aries ya, dengar baik-baik. Kalau kamu tipe orang yang menginginkan pernikahan, aku ngerasa ini bukan orang yang akan mengajakmu menikah ya, setidaknya dalam waktu sekarang ini ya, yang aku lihat dari kartu ini. Tapi dia akan lebih ke arah mengajakmu untuk berkomitmen. Komitmennya itu jangka panjang ya, dan kamu akan bahagia. Ada happiness di situ karena ada kartu The Sun. Ya, apapun yang dia tawarkan ke kamu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau aku lihat dari kartu ini ya, aku nggak lagi ngeramal-ngeramal, ngelihat dari kartu aja. Jadi penawaran yang dia berikan ini ya, even itu dari Page of Cups, seperti selalu aku bilang, itu biasanya pondasinya nggak kuat. Tapi aku ngelihat kamu menikmatinya ya, setelah yang terjadi di masa lalu, entah apa aku nggak tahu, tapi ada The Tower sama ada The Hangman, itu pasti keras ya, itu pasti berat sekali di masa lalu yang kamu alami. Tapi ini kayak too good to be true. Makanya tadi aku bilang iya, kalau ada The Four of Wands dan Page of Cups dan ada The Sun, kalau kamu dari awal di masa lalu ngerasa oh my god ya, kalau The Hangman sama The Tower itu, apakah aku akan pernah mengalami sesuatu yang baik dalam hidupku? Kurang lebih seperti itu energinya ya. Itu yang membawa kamu, yang sudah berhasil kamu tinggalkan melalui The Hermit mode tadi ya, di hidden energy ini, atau di bottom of the deck ada mode The Hermit di situ, yang kamu kayak Dark Night of the Soul, cleansing, healing, semua di situ sampai kamu keluar akhirnya membawa cahaya gitu ya. Kalau orang bilang kartu The Hermit itu kartu
kebijaksanaan, kamu bisa memahami hidup dengan lebih baik, memahami kenapa ini terjadi sehingga ini bisa terjadi. Akhirnya kamu bisa paham bahwa ini harus terjadi dulu, baru yang ini bisa terjadi. Ini harus terjadi dulu, baru yang ini bisa terjadi ya. Dan ini memang seperti seolah-olah too good to be true. Pantesan aku dari mulai pegang kartu ini aku dengar it's just too good to be true, can't take my eyes out of you. Lihat siapa yang datang, King of Pentacles. Ini yang kamu bilang too good to be true ya, karena menawarkan love, kemudian stability and happiness. 3 penawaran sekaligus, just like too good to be true. Mungkin orangnya sudah muncul atau belum ya, tapi menjelang akan muncul sebentar lagi. Karena itu yang aku bilang tadi ketika aku mulai shuffle kartu kamu, ya aku dengar lagunya siapa itu ya, You're just too good to be true. Kayak nggak mungkin ini kejadian setelah apa yang aku alami di masa lalu. Itu yang kamu rasakan sekarang ya Aries, atau akan segera kamu rasakan, karena bentar lagi orangnya muncul nih, sosoknya King of Pentacles kalau aku lihat sih. Nggak ada yang nggak mungkin Aries ya, kamu pantas mendapatkan apapun di dunia ini ya, happiness, karena di sini ada kartu stability, kemudian the sun, kemudian love ya. Tapi Four of Wands aku bilang it's not marriage. Jadi kalau seandainya kamu tipe orang yang aku mau nikah segera karena emak aku udah nanyain jodoh aku gitu, tapi kalau di kartu ini yang aku lihat tidak akan seperti itu gitu. Tapi yang jelas apapun itu bentuknya, dia datang kamu akan happy. Oke, let me clarify the Seven of Swords. Di situ ada konflik, too much thinking. Aku ngerasa ada seseorang yang menolak-nolak gitu ya, rejection. Aku rasa yang kamu reject itu ini, karena kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin deh begini gitu ya. Melihat apa yang terjadi ke gua di beberapa waktu yang lalu, terus datang yang ini, nggak mungkin deh gitu. Too good to be true, kayak lagu yang tadi nih. Kita akan klarifikasi the Seven of Swords. Kenapa ada konflik di dalam pemikiranmu? Aku ngerasa kamu seolah-olah merasa tidak pantas untuk mendapatkan ini. Itulah penyakitnya kita manusia ya. Jadi kalau dapat yang jelek, kita selalu saja mengutuk-ngutukin yang di atas ya. Tapi kalau dapat yang bagus pun, yang bener aja dong. Masa sih gue dapat yang beginian gitu. Itu penyakitnya manusia tuh yang kayak gitu. Dikasih yang jelek marah, dikasih yang bagus nggak percayaan. Tuh kan muncul lagi dia. Gua ngomel mulu sih. Oke. Jadi kartu The Seven of Swords diklarifikasi dengan The Nine of Swords, kemudian The Six of Pentacles, dan ada The Nine of Wands ya. Ya, jadi kalau yang aku lihat sih ini lebih ke arah self sabotage ya. Kamu mensabotase hadiah yang diberikan untukmu di masa depan ya. Yang aku lihat sih seperti itu. Tapi di sini ada kartu Law of Attraction ya. Pernah dengar Law of Attraction? Kita itu memikirkan sesuatu yang bagus, dan kemudian yang bagus datang. Kita itu memikirkan sesuatu yang jelek, dan yang jelek yang datang. Dan aku ngerasa kamu memikirkan happiness versimu ya, kebahagiaan versimu, dan itu yang datang. Ini kartu Law of Attraction, giving and taking. Dan aku ngerasa tadi di bottom of the deck kan ada King of Pentacles ya, yang aku rasa dia yang akan muncul sebentar lagi atau sudah muncul saat ini. Kamu dan dia itu akan giving and taking equally, sama ya. Dia ngasih apa yang kamu butuhkan, kamu juga memberikan apa yang dia butuhkan gitu. Jadi sebenarnya bukan too good to be true banget gitu. Artinya kalau too good to be true itu kan artinya dia rela berkorban apapun untuk kamu, enggak. Artinya dia butuh kamu juga, oke? Jadi itu yang konflik di dalam dirimu yang aku rasa sebentar lagi akan menemui titik terang ya. Karena ini orang yang kebanyakan berpikir yang enggak nih, Seven of Swords, dan ada muncul The Nine of Swords. Setelah 7, 8, dan 9, ini 9 of Swords dan 10 of Swords itu kartunya
yang insomnia nggak bisa tidur. Aku ngerasa itu lebih ke arah rejection sih ya. Kamu menolak sesuatu yang too good to be true. Kamu nggak percaya itu pantas untukmu. Kalau nggak pantas kan nggak mungkin dikasih dong, Aries. Gimana sih kamu, Aries? Tapi karena ada Knight of Wands di sini ya, step by step kamu sepertinya bisa memahami di masa depan ya, future outcome yang tidak lama lagi akan terjadi. Kamu akan bisa memahami kalau yang membuat dia datang itu kamu sebenarnya. Kamu yang bikin law of attraction, kamu yang menarik dia untuk datang ke dalam kehidupanmu. Dan setelah kamu tahu nanti bahwa kalian berdua itu sama-sama saling membutuhkan ya, artinya ada di dia yang kamu butuhkan dan ada di kamu yang dia butuhkan, itu nanti akan mempermudah kamu untuk lebih open up ya. Bayangan too good to be true kayaknya nggak mungkin, mustahil, itu nanti akan subside, perlahan-lahan hilang ya. Oh iya, aku kan butuh dia, dia butuh aku, artinya kami equal, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Jadi ya, let's do it. Aku lihat ada happiness di situ karena ada the sun ya. Itu kartu paling berbahagia di deck tarot. Kita akan coba lihat nasihat dari universe untuk kamu, Aries. Untuk situasimu saat ini, jika ini adalah ceritamu, universe punya advice untuk kamu ya. Kita akan lihat sarannya apa. Oke, 3 kartu untuk saran bagi para Aries di luar sana. Oke, kartu ya advice untuk kamu ada the Six of Wands, kemudian ada the Two of Swords, dan kemudian ada the King of Pentacles. Dia muncul lagi, Aries ya, yang tadi the bottom of the deck. Kamu bisa rewind video ini untuk lebih menjelaskan situasimu saat ini. Aku tadi lihat memang sosoknya adalah King of Pentacles ya, energi maskulin yang punya strategi jitu untuk mencetak duit. Bukan mencetak literally, artinya menghasilkan duit. Mungkin kamu suka duit ya, jadi kamu bisa dapat duitnya mungkin, terus dia dapat cintamu atau gimana, nggak tahu. Yang jelas kalian akan equals ya, giving and taking equally, sama ya. Jadi nggak ada yang akan merasa aku yang terlalu banyak berusaha untuk hubungan ini, enggak. Keduanya sama-sama nanti ya. Dan dia muncul lagi di sini sebagai King of Pentacles yang aku rasa akan sangat berperan penting dalam hal finansial dalam kehidupanmu selama periode waktu tertentu nantinya. Dan kemudian ada kartu the Six of Wands, moving on ya. Kalau memang kamu masih ada pegang beberapa kenangan di sini yang menyakitkan, yang mungkin belum bersih 100%, even kamu sudah keluar sebagai the hermit, just let it go ya, let it go, moving on ya. Kita semua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau salah satu caranya adalah dengan moving on, let's moving on. Oke, itu saran dari universe. Jangan ragu-ragu lagi karena ada kartu the Two of Swords di sini. Mungkin nanti ketika dia datang kamu menunjukkan energi ragu-ragu, atau saat ini ketika dia sudah datang kamu masih menunjukkan energi ragu-ragu. Apakah aku perlu ini? Apakah aku akan menerimanya? Aku ini. Itu nggak ada gunanya ya. Ngapain coba ragu-ragu? Kalau takut sama ini, kamu kan sudah clear dari situ semua ya. Let's facing a new thing ya, hal baru di depan. Apa itu? Sesuatu yang kita tidak bisa pastikan apa yang akan terjadi di masa depan, itu sebenarnya exciting untuk dijalani kalau menurut aku sih ya, Aries. Kalau kamu adalah cross watcher, kamu si King of Pentacles di sini ya, ya kamu mungkin harus bersabar ya. Proses ya, namanya juga proses. Dia kan lagi evolving, moving on. Jadi kalau mungkin ada kesan-kesan kayak keraguan-raguan dalam dirinya saat ini, dalam diri si Aries, hai crosswatcher, kamu sebaiknya lebih bersabar lagi, oke? Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu dalam readinganmu kali ini. Sampai ketemu di readinganmu berikutnya. Dadah.